Poci sama Mbak Kun itu yang emang udah lidahnya tuh panjang ke bawah sampai ngejulur ke panci yang tadi gue bilang itu yang nggak pernah ditutup itu lidahnya tuh sampai ngejulur ke panci itu, terus dia tuh kayak air liur deras seperti curug. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gue Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi Maya Marissa. Gue sering banget tuh ngedapetin gue makan di warung bakso misalnya. Itu makan bakso tuh di situ enak banget, tapi pas dibawa pulang rasanya tuh lain. Ternyata itu dia memiliki pesugihan penglaris warung dagangan. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, pasti ya dari kalian nih, kalau gue tanya, pernah gak sih makan di restoran atau tempat bakso atau tempat mie ayam atau tempat soto, pecel lele dan lain sebagainya, tapi pada saat kita makan di situ tuh nikmat banget, sampai-sampai tuh kita bisa nambah 2-3 kali, tapi setelah kita bawa pulang ke rumah itu rasanya udah hambar. Pernah gak sih guys? Kalau gue sih sering banget tuh guys kayak gitu. Dan ternyata guys, setelah diselidiki lagi, memang banyak banget yang namanya warung makan yang memiliki ilmu penglaris, atau bisa disebut juga jadi kayak tumbal pesugihan penglaris guys. Yang dimana tuh pesugihan penglaris ini ada juga yang dari air liur pocong, air liur kuntilanak, air liur genderuwo, dan lain sebagainya. Jadi ada di daerah Jakarta Selatan juga tuh, tepatnya di daerah, ya nggak jauh-jauh dari daerah Pondok Labu lah ibarat katanya. Itu ada yang namanya kedai soto. Dimana kedai soto ini tuh rame banget deh guys. Rame serame-ramenya. Itu tuh yang beli tuh kayak bener-bener di luar Nurul gitu. Yang beli tuh sampai antri, sampai yang namanya dia tuh rela nungguin orang yang lagi makan sampai selesai juga, cuman untuk makan semangkok soto. Dan emang sih guys, gue pernah juga makan di situ, kayak gue penasaran gitu kan, kenapa sih banyak banget nih orang-orang nih yang pada makan di situ. Padahal kalau boleh dibilang ya dia nggak sewa tempat juga gitu, dia kayak di emperan teras rumah orang gitu. Tapi kenapa tuh yang beli tuh selalu mengantri gitu. Bahkan tuh bukan cuma 1-2 orang tuh yang ngantri tuh, kayak kita datang ke situ misalnya habis maghrib ya, itu waiting listnya tuh bisa sampai isya gitu. Dan gue tuh penasaran, waktu itu pernah juga makan di situ sama suami gue, dan sumpah jujur rasanya emang enak. Rasanya tuh emang sengaruh itu gitu. Sampai tuh kayaknya gue sekali gue makan dan gue pengen terus-terusan untuk makan gitu. Pada saat gue bungkus, ya karena kan gue pikir enak gitu kan, nyokap gue juga pasti suka nih, anak-anak gue juga pasti suka. Pada saat gue bungkus, gue pesan, gue bungkus, itu gue bawa pulang ke rumah, itu rasanya udah lain guys. Antara yang kuahnya cembrang-cembrang, yang kuahnya itu kayak nggak jelas rasanya, terus kurang asin, kurang gurih, dan lain sebagainya. Pokoknya ada aja lah yang kurang gitu. Padahal kalau gua makan di lokasi, di tempat itu rasanya bener-bener enjoy, bener-bener nikmat. Tapi setelah dibawa pulang, rasanya tuh ceritanya jadi lain lagi gitu. Dan sering banget juga gua kayak pernah diajak lagi sama kakak gue juga kan makan di situ tuh, kayak jadi pancinya ini tuh nggak pernah yang ditutup gitu loh guys sama tutupnya. Jadi pancinya itu tuh selalu terbuka dan pancinya itu selalu ngebul gitu. Ya gue sih nggak tahu apa memang pemakainya dia kayak gitu atau gimana, tapi ya emang pada saat itu dari semenjak awal dia buka sampai dengan dia tutup itu, pancinya itu selalu dalam keadaan terbuka dan bahkan ngebul banget gitu loh guys. Gue 2 kali lah makan di situ, rasanya tuh emang kalau makan di situ tuh enak gitu. Cuman
cuman tinggal ditambahin sambal aja tuh sama kecap tuh udah nikmat gitu. Tapi kalau dibawa pulang tuh lain. Ya udahlah ya, akhirnya gue nggak makan di situ lagi. Nah, ada suatu hari, suatu ketika gitu lah ya, kakak gue temennya kan dia kayak anak indigo gitu kan. Nah, dia tuh lewat di situ, lewat di dekat yang jualan soto itu. Nah, terus dia tuh sampai kayak istighfar gitu guys, kayak astagfirullahaladzim. Itu dia tuh kayak yang nyebut asma Allah gitulah. Nah, terus kakak gue nanya kan, kenapa gitu. Terus dia bilang, enggak, tuh orang-orang yang makan di situ kayaknya pada lahap-lahap banget ya gitu. Ya orang enak, kata kakak gue gitu kan. Terus kata dia, iyalah enak, orang itu ada iler pocongnya sama iler kuntilanaknya. Dia ngomong kayak gitu guys, sefrontal itu tuh dia ngomong gitu. Terus kakak gue, serius loh gitu. Iya gitu, lo mau gue buka mata batin lo gitu kan. Terus kakak gue bilang, enggak, gue gak mau, gue sering banget pulang kerja makan di situ gitu. Nah, singkat cerita, temen kakak gue ini ketemulah sama gue ceritanya nih. Sebut aja namanya Mas Karyo lah ya. Nah, Mas Karyo ini ngomong nih sama gue, Mai, abang lu suka makan di ini ya, di warung soto yang di sini ya gitu. Iya, gue juga pernah tuh bang makan di situ gitu. Itu enak kok gitu. Lu tau gak sih katanya, itu tuh bukan selayaknya dari rasa gitu, tapi itu tuh dari air liur poci sama Mbak Kun gitu. Nah, awalnya tuh sempet gue tuh nggak percaya gitu loh guys, apa iya gitu. Tapi pas dia bilang, lo mau lihat, mau gue buka mata batinnya gitu, ya gue kan rasa jiwa kepo dan penasaran gue meronta-ronta, asik. Akhirnya gue mau lah dibuka nih ceritanya nih sama teman kakak gue nih, si Mas Karyo ini. Nah, singkat cerita dibukalah mata batin gue ya kan. Pas gue lewat di situ, itu gue shock pake banget. Yang gue lihat ya guys, gue merinding. Ini kan dia gerobak, dia kan gelap gitu kan guys. Cuman ada lampu yang untuk menyinari, dia bikin racikan gitu kan, kayak dia naruh bihun, dia naruh toge atau ayam-ayamnya gitu kan. Di situ cuman ada sinar lampu gitu. Sementara di tempat yang lain tuh nggak dapet sinar lampu, cuman pantulan sinar lampu dari jalanan aja nih. Nah, pas gua lihat di situ, Poci sama Mbak Kun itu yang emang udah lidahnya tuh panjang ke bawah sampai ngejulur ke panci yang tadi gue bilang itu yang nggak pernah ditutup, itu lidahnya tuh sampai ngejulur ke panci itu. Terus dia tuh kayak, ya you know lah, kalau misalnya lidah sudah turun gitu kan, pastikan air liur deras seperti curug gitu ya. Dan gue ngelihat penampakan kayak gitu tuh, rasanya bukannya gue takut ya, tapi gue ada rasa gue enek, gue pengen muntah dan lain sebagainya. Karena jujur di gerobak itu tuh penuh guys. Di atas gerobak, kiri, kanan, samping, depan, belakang, itu penuh sama poci-poci. Bahkan ada beberapa poci yang emang duduk di belakang abangnya, bahkan berdiri. Jadi tuh kayak manusianya tuh sebenarnya nggak begitu banyak ya guys. Jadi kayak pelanggan duduk di sebelahnya tuh poci yang emang lagi ngiler, dan ilernya tuh masuk ke soto itu gitu loh. Jadi setiap pengunjung itu yang datang situ tuh sebelahnya pasti poci. Dan gue langsung kayak berpikir pada saat itu, jadi pada saat gue di situ makan sama suami gue, di samping kiri kanan gue tuh ada poci yang lagi ngiler. Sumpah sih, itu kurang ajar banget. Dan itu rasanya ternyata nikmat. Dan gue langsung kayak mual, enek, muntah, plus gue kayak yang, aduh, gue udah nggak tahu deh rasa badan gue tuh udah kayak apa. Dan dari situ tuh gue kayak udah nggak mau lagi tuh yang namanya, pada saat gue makan di situ, di suatu tempat, bukan situ aja, gue makan di situ, gue rasa gue enak, tapi pas gue bawa pulang itu rasanya udah nggak enak. Itu gue udah, menurut gue udah kapok makan di tempat kayak gitu, karena emang sebegitu mengerikannya loh guys. Gue sih takut efek jangka panjangnya ya, karena kita sering banget yang namanya makan makanan yang berkontaminasi sama makhluk astral. Takutnya ada efek buruknya di kita suatu saat nanti. Dan buat kalian nih yang kalau emang udah nemu rumah makan yang
kalian makan di situ enak, pada saat kalian bawa pulang itu nggak enak, udah deh, stop. Jangan pernah dibeli lagi menurut gue, karena itu bukan makanan sehat, tapi itu makanan racun di kemudian hari kalau buat gue. Karena efek sampingnya di kita tuh mungkin nantinya akan lebih banyak lagi. Kita jadi kayak malas beribadah atau gimana segala macam. Pokoknya jauh-jauhin, dan ngeri banget deh gue untuk nggak lagi-lagi kayak mencoba ke rumah makan yang rame, tapi pada saat pulang rasanya udah beda tuh, udah nggak pengen lagi. Dan itu sih pengalaman pribadi gue yang menurut gue tuh menjadi pelajaran berharga juga sih dalam hidup gue gitu, yang gue jadi bisa memilih dan memilah lagi, dimana gue harus bisa menilai makanan yang emang sejatinya enak. Pada saat kita makan di situ sampai dibawa pulang tetap rasanya enak, berarti dia emang pure, murni, alami. Ya dia punya skill masak yang memang good gitu. Oke guys, kayaknya cukup sampai sini cerita gue kali ini. Dan menurut gue untuk nge-flashback cerita ini tuh kayak gue tuh rada-rada enak gitu ya nih. Gue lagi menahan-nahan untuk itu gitu. Dan oh ya guys nih, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau boleh banget langsung aja kirim voice note atau cerita kalian ke nomor WhatsApp yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.